Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Perkenalkan saya Mas Hadian Maulana. Di sini saya akan membawakan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai cerita dongeng. Kalian sudah mengetahui belum apa itu dongeng? Cerita dongeng. Ya, benar. Ada lagi yang berhubungan dengan dongeng. Apa? Cerita sejarah. Cerita ya masuk. Coba sebutkan salah satu cerita dongeng yang kalian tahu apa aja. Mas, ada lagi? Nih salah satunya yang ada di komen ini. Dongeng tentang Mbah Maun. Kalian tahu nggak? Nah itu salah satu dongeng. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kakak absen dulu ya. Aman juga. Asin. Beges. Bahtiar. Diva. Julian. Kasyaf. Abdul Aziz. Najmi. Satullah Subuhi. Wais. Jidan Maulana. Alifatul Rahman. Muhammad Fadil. Fadil Siti. Irfan Bayhaqi. Nasril Al-Astor. Ulinha. Muhammad Syafi. Rafa Natri. Imam Aksori. Fatul Rusyad. Muhammad Ahmad. Nurul Khair. Syarif Maulana. Wahyu Aditya. Zakaria. Kali ini saya akan mencontohkan salah satu dongeng yang tadi teman ada yang menyebutkan, yaitu dongeng Timun Mas. Dan pada tahu belum apa itu dongeng Timun Mas? Sudah tahu? Saya akan mengulanginya lagi. Tahu nggak tokoh-tokoh ini namanya siapa aja? Jadi ketiga tokoh ini. Dapat berarti yuk. Pada suatu hari dahulu kala hiduplah seorang janda tua yang sebut saja namanya yaitu Borando. Dia itu dari dulu belum punya anak, walaupun dia situ ya sudah ditinggal suaminya dari dulu, jadi dia ingin sekali mempunyai seorang anak. Dia setiap hari itu berdoa kepada Tuhan. Misal setiap pagi, setiap sore berdoa terus. Ya Tuhan,
Saya ini mempunyai anak dan saya tidak bisa sekali lagi. Lalu pada suatu sore datanglah seorang ini makhluk buta hijau ke rumahnya dengan gemetar. Borong pun bilang kepada ini buta hijau, ada apa nih buta hijau kau datang kemari? Borong, katanya kamu ini ingin mempunyai anak. Iya ini raksasa, tapi gimana caranya saya tidak tahu. Saya sudah memohon kepada Tuhan untuk mempunyai anak, tapi saya tidak bisa. Terus ini yang buta hijau pun mempunyai saran. Enggak apa-apa, tidak apa-apa Mbak Rondo. Saya ini dapat membantu kau, tapi dengan ada syaratnya. Apa itu buta hijau? Apapun akan melakukan. Ini saya berikan biji mentimun. Kau tanamlah, saat dia nanti akan tumbuh menjadi timun yang besar, lalu akan muncul seorang anak. Tapi dengan syarat saat dia berumur 16 tahun nanti kau harus mengembalikannya kepadaku. Dengan terpaksa Mbak Rondo pun mengiyakan permintaan dari buta hijau. Baiklah buta hijau, saya akan melakukannya demi seorang anak. Setelah Mbak Rondo mempunyai perintah dari sang buta hijau, dia pun menanam biji timun itu di belakang halaman rumahnya. Setelah beberapa bulan, tanaman itu tumbuh besar, lalu muncullah mentimun yang berwarna emas dan cukup besar dari mentimun yang lain. Mentimun itu pun pecah dan di dalamnya muncullah seorang bayi perempuan. Dengan terharu, Borong pun bersyukur kepada Tuhan karena telah dikaruniai seorang anak perempuan. Seiring tahun, anaknya yang diberi nama Timun Mas tumbuh dengan sehat. Di setiap hari Timun Mas selalu membantu orang tuanya, berbagi kepada orang tuanya. Tapi di sisi lain, Borong pun merasa khawatir saat Timun Mas tumbuh menjadi besar. Saat usianya menginjak 16 tahun, Borong pun mengingat kembali apa yang dikatakan oleh buta hijau. Paham nggak? Yang pernah dikatakan buta hijau saat memberikan biji timun tersebut? Apa? Berarti saat buta hijau memberikan timun tersebut, ya bersyarat bahwa saat umur 16 tahun harus dikembalikan kepada buta hijau. Suatu hari buta hijau pun datang ke rumahnya saat si Timun Mas ini sudah berumur 16 tahun. Dia datang ke rumahnya. Timun Mas sudah melakukan misi yang kedua. Seketika berubah menjadi hutan kayu hutan bambu yang sangat luas, yang sehingga dapat menyulitkan buta hijau untuk melewati dan mengejar sang sang Timun Mas. Setelah susah payah buta hijau melewatinya, akhirnya ketemu juga dengan Timun Mas tadi. Nah, pada yang ketiga ini Timun Mas mengeluarkan jurus andalanya yang keren itu berupa terasi. Nah, seketika terasi tersebut berubah menjadi lumpur lapindo dari lumpur hisap. Nah, saat dalam pengejaran buta hijau itu tidak tahu nih, dia Timun Mas mengeluarkan yang ketiga itu buta hijau. Lalu terjebaklah dia ke dalam lumpur tersebut. Apa ini? Dasar kau Timun Mas, biar dia. Terus tenggelamlah beliau ke dalam lumpur. Setelah Timun Mas selamat dari kejaran sang buta hijau, kembalilah dia ke rumahnya dan bertemu kembali kepada Mbak Rondo. Berarti ibunya kembali lagi, dia pun berpelukan.
Dan itu bagian gimana? Apa belum? Ya, berarti bang ya. Oke, sekarang saya mulai. Ada bawa kertas nggak? Ya, bahkan tadi bawa kan? Terkelompok. Apa? Kita kasih perwakilan kok. Tugas kalian sama seperti yang tadi. Ini skor kalian. Nanti kalian berdiskusi, tulis terus amanatnya. Berarti yang tadi saya sampaikan itu yang dapat kalian pahami, dapat kalian resapi lah apa. Bukan kalian tuliskan. Yuk. Diskusi. Berarti lebihnya sudah oke loh. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada kali ini, berdoa terlebih dahulu. Dari saya, dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.